Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan dokumen-dokumen untuk standar 1 mutu lulusan akreditasi SMP Progresif Dewi Sholawat tahun 2000-2001. Nah, untuk indikator 1 terkait dengan kedisiplinan siswa, baik kedisiplinan dalam waktu, berpakaian, serta kepatuhan terhadap tata tertib sekolah yang lainnya. Nah, perlu kami informasikan bahwa sekolah kami membekali setiap siswa dengan buku pribadi siswa di awal tahun ajaran baru. Nah, diharapkan siswa selalu menyimpan dan membawa buku pribadi siswa ini selama kegiatan sekolah. Nah, adapun konten dari buku siswa ini adalah yang pertama bisa kita lihat di sini adalah identitas siswa, kemudian teks Pancasila, visi dan misi SMP Progresif Dewi Sholawat. Kemudian secara lengkap isi dari buku pribadi siswa ini bisa dilihat dari daftar isi. Nah, di sini juga berisi tentang teks untuk doa apel pagi yang selalu kami laksanakan setiap hari. Kemudian Mars Subhanawaton, Mars Progresif, doa memulai dan menutup pembelajaran, serta surat-surat harian. Di sini memang setiap siswa harus membaca surat-surat harian yang berbeda di setiap harinya sebelum memulai pembelajaran. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu mereka akan membaca surat harian yang berbeda secara bersama-sama di kelas. Kemudian setelah surat-surat harian, di buku pribadi siswa ini juga berisi tentang beberapa tata tertib atau SOP yang terkait dengan kegiatan siswa sehari-hari. Di sini terdapat SOP keterlambatan apel. Jadi ini adalah ketentuan atau tata tertib di mana ketika siswa datang melebihi pukul 6.40 mereka dikatakan terlambat datang untuk kegiatan apel. Nah, adapun untuk informasi secara generalnya sudah dijelaskan di sini apa kemudian konsekuensi yang akan siswa dapatkan ketika mereka terlambat apel. Kemudian juga terdapat SOP apel. Di sini dijelaskan secara general, secara umum, mulai dari awal kegiatan apel sampai akhir. Nah, di sini juga dijelaskan apa yang harus dilakukan siswa dan apa yang tidak boleh dilakukan siswa selama apel berlangsung. Kemudian berisi juga SOP sidak. Ini dijelaskan jenis-jenis barang yang tidak boleh dibawa oleh para siswa dan kemudian sanksinya apa ketika mereka melanggar. Nah, kemudian terdapat juga SOP form pelanggaran dan perbaikan. Ini adalah informasi secara umum teknis ketika terdapat siswa yang melakukan pelanggaran, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Ini nanti saya akan jelaskan secara rinci di poin selanjutnya. Kemudian di buku pribadi siswa ini juga berisi tentang standar profil, bagaimana santri putra ataupun santri putri harus beratribut lengkap. Nah, untuk standar profil ini sebenarnya kami sudah memasang beberapa gambar terkait dengan standar profil yang benar untuk santri putra dan santri putri di beberapa titik gedung sekolah. Nah, untuk ini jenis-jenis pelanggaran dan peraturan siswa perlu kami informasikan bahwa sekolah kami menerapkan sistem poin. Jadi setiap siswa di awal tahun ajaran akan mendapatkan poin sebesar 100. Nah, jika siswa tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka poin yang dimilikinya akan berkurang.
Nah, adapun jenis-jenis pelanggarannya sudah tercantum di sini beserta dengan poin pengurangan yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan pelanggaran. Nah, semakin berat pelanggaran yang mereka lakukan, pengurangan poinnya juga akan semakin lebih besar. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, untuk alur pemberian form ketika seorang siswa melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat adalah flowchart untuk alur pemberian form. Nah, ketika siswa melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan form seperti ini. Ini adalah form kosong yang belum terisi, dan kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran, guru atau tim kedisiplinan berhak untuk memberikan form ini untuk diisi oleh masing-masing siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, di sini mereka harus menulis nama, kelas, kemudian pelanggaran apa yang mereka lakukan, kemudian mereka wajib untuk membubuhkan nama dan tanda tangan mereka. Nah, pada dasarnya kami melakukan penginputan data poin pelanggaran ini secara digital atau sudah secara online. Namun kami masih mempertahankan untuk form fisik ini dengan harapan bahwa siswa yang melakukan pelanggaran tahu, sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Setelah terisi, kemudian tugas dari guru atau pemberi form untuk menginput secara online. Nah, bisa kemudian guru pemberi form harus menginput pada Linktree ini, Linktree SMP Progresif Bumi Sholawat di form pelanggaran, form perbaikan dan pelanggaran. Nah, di situ bisa dilihat tampilannya akan seperti ini. Guru pemberi form harus memilih tanggal siswa tersebut melakukan pelanggaran, kemudian nama guru pemberi form, kemudian mengisi kelas apa siswa yang melakukan pelanggaran tersebut, kemudian memilih namanya siapa, kemudian pelanggaran apa yang dilakukan. Nah, setelah itu ketika sudah tersubmit, maka poin yang dimiliki oleh siswa tersebut secara otomatis akan terkurangi. Nah, setelah proses ini, setiap harinya wali kelas harus mengecek atau memeriksa sisa poin masing-masing siswanya yang dapat diakses pada Linktree di sheet rekapitulasi sisa poin setiap siswa. Nah, di sini wali kelas harus memeriksa apakah poin yang dimiliki oleh masing-masing siswa itu masih aman atau bahkan berada di zona merah. Zona merah ini dikatakan sebagai zona merah ketika seorang siswa poinnya berada di bawah 80. Nah, ketika poin siswa tersebut berada di angka di bawah 80, kita kembali ke buku pribadi siswa, maka siswa yang memiliki sisa poin di bawah 80 tidak diperkenankan untuk menggunakan laptop di hari Sabtu dan Minggu serta hari libur, dan mereka wajib melakukan perbaikan akhlak yang sudah tertera di tabel berikut ini. Nah, dengan melakukan perbaikan akhlak ini, mereka dapat menambah poin mereka ke angka 80 seperti itu. Baik, saya kembali pada aspek indikator 1.1 terkait dengan kedisiplinan waktu. Adapun catatan untuk keterlambatan siswa bisa kita akses melalui Linktree di sheet filter. Di sini adalah data kami ketika kita menginginkan untuk mengetahui data keterlambatan siswa di periode tertentu, kita cukup mengklik saja datang terlambat di kegiatan upacara. Jadi ini adalah data keterlambatan dan kehadiran siswa secara keseluruhan. Jadi di periode ini mulai tanggal 31 Maret sampai 4 April ini adalah nama-nama siswa dan kelas yang melakukan pelanggaran terlambat datang untuk kegiatan apel. Adapun
Rekapitulasinya, kami juga merekap di setiap semesternya untuk data keterlambatan kehadiran siswa, yakni, nah ini kami rekap dari mulai kelas 7, 8, dan 9, dan untuk semester 1 persentase keterlambatan siswa untuk datang di kegiatan apel pagi yakni sebesar 7,1%. Seperti itu. Lift